Selamat pagi, siang, malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Besar Santoso dari kelas 10 BBLG 4 nomor absen 10. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai web portofolio saya dan juga web yang telah saya hosting untuk tugas portofolio DPKK. Berikut adalah penjelasannya. Kita mulai ke presentasi website portofolio saya. Pertama-tama mari saya pastikan dulu saya sudah terkoneksi ke WiFi hotspot seluler saya di sini. Sudah terconnected. Lalu setelah itu kita langsung menuju ke Ubuntu VirtualBox-nya. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu ya. Saya akan login dulu sebentar. Nah, setelah kita login, maka selanjutnya adalah kita mengecek IP address. Nah, di sini IP address saya adalah 192.168.564/24. Nah, ini adalah IP untuk kita masukkan ke web browser nanti supaya bisa menampilkan web portfolio yang telah terhosting. Dan begitu kita masuk ke browser internet, lalu kita ketikkan IP address saya tadi, yaitu 192.168.564, lalu kita tekan enter, maka di sini langsung kita terbawa ke tampilan website yang saya buat tadi. Jadi ini menjadi pertanda kalau saya sudah menghosting website saya dan sudah berhasil ya menghosting website saya. Oke, di website saya sendiri sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang bakal saya bahas pertama yaitu adalah bagian navigation bar. Di navigation bar di sini terdapat beberapa elemen, yaitu adalah about, skill, project, dan juga di sini ada contact. Nah, sedikit informasi di bagian project di sini ada beberapa gambar yang seharusnya bisa ditampilkan, namun tidak bisa ditampilkan secara baik ya, karena ada beberapa masalah yang saya kurang tahu mengapa terjadi ya. Jadi sebagai perbandingan, maka kita bisa menggunakan website yang saya buat di Visual Code, tapi belum bisa terhosting. Di sini sudah ada gambarnya untuk bagian project, jadi di sini bisa membantu teman-teman untuk melihat apa sih project-project apa aja sih yang sudah saya buat di SMK Telkom ini. Oke, kita lanjut. Setelah navigation bar, sini ada header. Saya menggunakan banner sebagai headernya. Di sini ada foto saya. Lalu ada kayak pembuka, yaitu halo, saya adalah seorang gamer, saya adalah seorang manusia, lalu ada saya adalah seorang pelajar. Lalu tentang di web portofolio saya. Lalu itu adalah bagian body. Bagian body terbagi menjadi 3 bagian, yaitu about, skill, dan project. Kita mulai dari about. Dalam bagian about di sini terdapat deskripsi singkat mengenai diri saya sendiri, contohnya seperti nama saya siapa, yaitu Besar Kami Santoso, lahir pada tanggal apa, yaitu 23 Mei 2007 di kota kecil di Jawa Tengah, saya menempuh pendidikan di mana, sekarang saya menempuh pendidikan di SMK Telkom Purwokerto, lalu minat saya, hobi saya, dan juga kehidupan berorganisasi saya. Lalu itu kita lanjut pada halaman skills. Nah, di halaman skills ini memuat presentasi seberapa banyak sih pemahaman saya dalam suatu bidang tertentu. Contohnya seperti saya ada bidang biologi, Inggris, IPS, matematika, dan juga coding. Sini kita lihat kalau biologi saya itu, pemahaman saya tentang biologi menurut saya adalah 80%, Inggris 80%, IPS 75%, matematika 20% karena saya orangnya adalah orang-orang tipikal yang nggak suka menghitung dan juga ngapain rumus ya. Lalu ada coding di sini, coding sebesar 50%. Itu karena saya masih baru mempelajari coding, jadi saya masih belum mengerti mengenai seluk-beluk atau cara menggunakan coding yang benar. Lalu itu ada halaman project. Di sini kita akan menggunakan tampilan dari website yang belum terhosting saya. Dalam halaman project sini terdapat 6 project yang sudah bisa saya tampilkan. Yang pertama ini adalah project membuat miniatur lapisan bumi bersama kelompok IPA saya. Sini saya membuat miniatur bumi dengan berisikan struktur-struktur dalam bumi, contohnya seperti kayak mandal bumi, inti bumi, dan juga lain-lain untuk project IPAS, mata pelajaran IPAS. Selanjutnya adalah project membuat Arduino di Tinkercad. Nah, di sini saya membuat simulasi
simulasi membuat bom, bukan bom untuk ledakan, tapi simulasi untuk merakit Arduino menjadi sebuah perangkat yang bisa digabung-gabungkan. Jadi saya menggunakan Tinkercad sebagai aplikasi membuatnya. Jadi di sini saya bisa menggabungkan misalnya seperti Arduino dengan LCD dan juga kayak tombol keyboard pin sini ya. Supaya bisa memasukkan pin, lalu saya juga bisa menggabungkan dengan buzzer sebagai suaranya dan juga volume dan juga ada tombol ya. Lalu saya ada project membuat kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman sintaks. Jadi saya membuat sebuah kalkulator sederhana yang bisa melakukan perhitungan sederhana, soalnya seperti kayak penambahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Jadi saya menggunakan bahasa pemrograman sintaks dan saya buat pada saat mata pelajaran TPK-A. Selanjutnya ada project membuat desain logo aplikasi GoldPass. Ya, ada desain project pertama saya. Saya membuat sebuah desain logo aplikasi yaitu GoldPass di mata pelajaran TPK-B dan juga TPK-K. Dan ini juga berhubungan dengan project saya selanjutnya, yaitu project membuat desain UI UX aplikasi mobile menggunakan platform Figma. Saya menggunakan platform Figma untuk membuat sebuah tampilan aplikasi mobile. Aplikasi mobilenya itu sebuah seperti absensi gitu. Nah, absensi ini pernah saya namakan sebagai aplikasi GoldPlus. Logonya yang tadi saya buat di project membuat desain logo ini. Saya membuat project ini juga di mata pelajaran TPK-B dan juga TPK-K. Selanjutnya adalah project kesukaan saya, yaitu project membuat e-book buku sejarah mengenai zaman purba dan manusia purba. Mengapa saya menyukai project ini dikarenakan dalam project ini saya bisa lebih luas lagi mengekspor pengetahuan biologi saya. Seperti yang teman-teman tahu tadi di skills, saya menganggap skill biologi saya sekitar 80% karena saya memang suka biologi. Jadi seperti itu saya mendapatkan proyek membuat buku tentang biologi zaman purba dan manusia purba, maka saya ya senang gitulah. Di proyek ini ada berisikan tentang seperti hewan-hewan purba, zaman-zaman purba, seperti misalnya kayak keadaan bumi pada zaman purba dan juga kultur dari manusia purba itu seperti apa gitu. Lanjutnya ada bagian footer, dan di bagian footer ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk bagian kontak dan juga ada bagian untuk copyright. Dan sini di bagian kontak terdapat 3 bagian, yaitu adalah alamat, email, dan juga kontak. Ini bertujuan supaya para pengguna yang mengunjungi website saya itu bisa mengkontak saya apabila memerlukan sesuatu yang harus dihubungi dengan saya. Jadi saya mencantumkan beberapa informasi seperti alamat saya, itu Jalan Batu Raden Barat, Banyumas, Jawa Tengah. Lalu ada email lailkp19@gmail.com. Lalu ada kontak, ini adalah nomor WhatsApp saya 0811 2929 122. Lalu di bagian bawah ada bagian copyright. Nah, lalu kita bahas untuk fitur-fitur yang ada di website saya. Kita mulai dari navigation bar. Di sini ada fitur pertama itu yang cukup simpel, yaitu berubah warna ketika saya pencet. Jadi saya pencet bagian-bagian kalimat-kalimat yang ada di navigation bar, maka dia otomatis akan langsung berubah menjadi merah. Di sini juga pointer yang saya gerak-gerak ini, ketika saya mengarahkan ke sebuah kalimat yang ada di navigation bar, maka dia akan menjadi kayak tunjuk gitu ya. Nah, lalu fitur lainnya adalah di navigation bar itu ketika saya klik, maka dia akan langsung membawa kita atau menavigasi kita ke halaman yang ada di navigation bar tersebut. Contohnya seperti kayak saya menekan about, maka dia akan langsung membawa saya ke about. Saya menekan skills, dia akan membawa saya ke skills, dan lain-lain sebagainya. Fitur selanjutnya adalah mobile, tampilan mobile. Jadi ini adalah tampilan desktop. Jadi kita bisa lihat navigation bar itu berbentuk seperti kalimat ke kanan gitu. Tapi ketika saya kecilin, nah begitu saya kecilkan, maka navigation bar yang awal yang ada di kanan maka berubah menjadi berubah menjadi 3 buah garis navigasi. Dan ketika saya klik, maka akan muncul sidebar seperti ini. Di sidebar ini fungsinya sama seperti navigation bar tadi, supaya bisa menavigasi website saya ini yang telah saya buat ini. Contohnya seperti kayak saya klik about tadi menjadi ke dibawa ke about. Saya klik skills, maka kita
dibawa ke skill, saya ketik kontak maka akan dibawa ke halaman kontak, dan lain-lain. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi web portofolio saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai selesai.